Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Noviana dari Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada 3. Yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua sifat-sifat nilai mutlak, dan yang ketiga fungsi nilai mutlak. Nah, di sini konsep nilai mutlak yaitu nilai mutlak bilangan X dapat dinotasikan dengan X tapi ada garis lurus di kanan dan kirinya. Nah, ini dapat diartikan sebagai nilai mutlak dari X. Nah, di sini ini dapat diartikan juga sebagai jarak X dari 0 pada garis bilangan. Di sini karena di sini itu jarak, jadi X itu selalu bernilai positif. Tidak mungkin X itu negatif. Nah, di sini contohnya ada garis bilangan, yaitu contoh dari nilai mutlak dari 3 dan nilai mutlak dari min 3. Kita hitung jaraknya dari 0. Jadi 1, 2, 3. Jaraknya dari 0 sampai 3 yaitu 3. Dan dari 0 sampai min 3, 1, 2, 3. Di sini jaraknya juga 3. Jadi nilai mutlak dari 3 dan min 3 itu sama-sama bernilai 3. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama yaitu nilai mutlak dari min X sama dengan nilai mutlak dari X. Di sini akan saya beri contoh. Contohnya yaitu nilai mutlak dari min 3 sama dengan nilai mutlak 3. Karena nilai mutlak dari min 3 itu 3 dan nilai mutlak dari 3 itu 3. Kemudian sifat yang kedua yaitu nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Di sini contohnya yaitu nilai mutlak dari 3 sama dengan akar dari 3 kuadrat. Jadi di sini 3 sama dengan akar 9. 3 sama dengan 3. Kemudian sifat yang ketiga yaitu nilai mutlak X kuadrat sama dengan nilai mutlak dari negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Di sini contohnya yaitu 7 kuadrat sama dengan negatif 7 kuadrat. Di sini 7 kuadrat yaitu 49 sama dengan negatif 7 kuadrat yaitu 49. Kemudian sifat yang keempat yaitu untuk di sini yang pertama nilai mutlak X min Y sama dengan nilai mutlak Y min X. Contohnya yaitu nilai mutlak dari 6 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 6. Di sini 6 dikurang 3 nilai mutlak dari 3. Di sini nilai mutlak dari min 3 sama-sama nilainya 3. Kemudian yang di sini
nilai mutlak dari X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Di sini contohnya yaitu 3 dikali 2 sama dengan nilai mutlak 3 dikali nilai mutlak 2. 6 sama dengan 6. Yang ketiga yaitu nilai mutlak dari X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Di sini contohnya 4 per 2 sama dengan nilai mutlak 4 per nilai mutlak 2. Di sini sama dengan nilai mutlak 2 sama dengan 2. 2 sama dengan 2. Kemudian sifat yang keempat yaitu nilai mutlak X plus Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Di sini contohnya yaitu 3 ditambah 2 kurang dari nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak 3 plus min 2 ditambah min 2. Di sini yaitu nilai mutlak dari 3 plus min 2 yaitu 1 kurang dari nilai dari mutlak 3 yaitu 3 ditambah nilai mutlak min 2 yaitu 2. Jadi di sini 1 kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk sifat yang ke-5 yaitu nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X min Y. Di sini contohnya yaitu 3 dikurangi nilai mutlak 2 kurang dari nilai mutlak 3 dikurangi 2. Di sini nilai mutlak dari 3 yaitu 3 dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak dari 1. Di sini 1 kurang dari atau sama dengan 1. Selanjutnya yaitu fungsi nilai mutlak. Fungsi yang pertama yaitu fx sama dengan nilai mutlak dari x. Nah, di sini itu x dan di sini y dan di sini x, y. Nah, ini itu yang ini biasa disebut dengan domain. Dan yang ini biasa disebut dengan kodomain. Nah, domain sama kodomain ini biasa disebut dengan ring. Nah, di sini kita isi dulu. Semisal di sini nilai x-nya 0, berarti y-nya sama dengan fx sama dengan nilai mutlak dari x. Jadi kalau x-nya 0, jadi nilai mutlak dari 0 yaitu 0. Kemudian nilai mutlak dari 1 sama dengan 1. Kemudian jika x-nya 2, nilai mutlak dari 2 yaitu 2. Nah, pindah di sebelah kiri, jika x-nya negatif 1, berarti nilai mutlak dari negatif 1 yaitu 1 dan nilai mutlak dari negatif 2 yaitu 2. Jadi di sini x, y-nya dapat diisi, jadi di sininya x, y, jadi min 2,2, kemudian min 1, kemudian 0,0, 1,1 dan 2,2. Nah, kemudian kita gambarkan di dalam grafik dengan x, y-nya ini. Jika x-nya x-nya 0, yang pertama yaitu x, y-nya 0,0. Kemudian terus x-nya 1, y-nya 1. X-nya 1, y-nya 1. Di sini. Kemudian x-nya 2, y-nya 2.
Kemudian yang sebelah kiri yaitu negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya 1. Kemudian X-nya negatif 2, Y-nya 2. Kita gambarkan. Jadi bentuk grafiknya menjadi seperti ini. Yang kedua yaitu fx sama dengan nilai mutlak dari 2x ditambah 1. Jadi langkah pertama di sini kita cari dulu nilai x-nya, yaitu 2x plus 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 0 ditambah 1. X sama 2x sama dengan 1, X sama dengan maaf tadi salah tanda. Di sini itu plus. Jadi kita cari dulu 2x plus 1 sama dengan 0, kemudian 2x sama dengan 0 min 1. Jadi 2x sama dengan min 1. Jadi nilai x-nya yaitu min 1 per 2. Jadi min negatif 1 per 2 ini kita isi di x yang di bagian tengah. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu nilai positif yang terdekat dari negatif 1 per 2, yaitu di sini 0, di sini 1. Kemudian yang sebelah kiri berarti negatif 1 dan negatif 2. Nah, di sini Y sama dengan fx. Nah, karena fx itu sama dengan nilai mutlak dari 2x plus 1, jadi x-nya ini diganti dengan ini. Nah, untuk yang pertama kita cari yang negatif 1 per 2. Di sini 2x plus 1, x-nya kita ganti negatif 1 per 2. Jadi 2 dikali negatif 1 per 2 ditambah 1. Jadi nilai mutlak dari negatif 2 per 2 ditambah 1. Jadi negatif 1 ditambah 1 sama dengan nilai mutlak 0 sama dengan 0. Jadi di sini kita 0. Kemudian yang 0, x-nya diganti dengan 0, berarti 2 dikali 0 ditambah 1, jadinya 0 ditambah 1, 1. Kemudian x-nya kita ganti dengan 1, jadinya 2 dikali 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, jadinya 3. Kemudian yang sebelah kiri sama, x-nya kita ganti dengan negatif 1, jadinya 2 dikali negatif 1 ditambah 1, jadinya negatif 2 ditambah 1, jadinya di sini jadinya 2 dikali min 1 ditambah 1. Di sini nilai mutlak dari negatif 2 ditambah 1, jadi nilai mutlak dari negatif 1 jadi 1. Kemudian yang di sini x-nya kita ganti dengan negatif 2, jadinya 2 dikali negatif 2 ditambah 1, nilai mutlak negatif 4 ditambah 1, jadinya nilai mutlak dari negatif 3 yaitu 3. Kemudian di sini kita isi x, y, jadinya x, y berarti negatif 2,3, di sini negatif 1,1, di sini negatif setengah, 0, di sini 0,1, dan yang terakhir 1,3. Selanjutnya dari ini digambarkan di grafik ini. Jadinya yang pertama, jika x-nya 0 maka y-nya 1. Jadi jika 0 y-nya 1. Jadi di sini titiknya. Kemudian jika nilai x 1
maka Y-nya nilainya 3. Jadinya di sini. Kemudian jika X-nya negatif setengah, maka Y-nya 0. Jadi di sini. Kemudian selanjutnya jika X-nya negatif 1, maka Y-nya 1. Kemudian jika X-nya negatif 2, maka nilai Y-nya 3. Kemudian kita garis lurus. Jadi itu gambar grafiknya seperti ini, sama seperti tadi. Jadi jika diteruskan sampai ke sana itu bisa. Nah, itu dia penjelasan, sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.